Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Nuzul Kresna Wijaya. Saya berada di rumah sekarang di Jalan Belimbing nomor 23, Perumahan Paskaran Indah, Desa Paskaran, Batang, Jawa Tengah. Di sini saya akan membuat video singkat tentang unsur-unsur budaya yang ada di tempat saya tinggal ini, yang berada di Desa Paskaran dan Kabupaten Batang. Video ini dibuat dalam membuat tugas, yaitu tugas mata kuliah saya yang saya ambil sekarang, yaitu mata kuliah Kebudayaan Indonesia, di mana Pak Karjo, yaitu dosen saya, memberikan tugas pada kami untuk membuat video singkat tentang unsur-unsur budaya yang berada di tempat kami tinggal, berarti di rumah atau di rumah keluarga sebagainya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja unsur-unsur kebudayaan yang ada di tempat saya tinggal ini, di rumah. Ya, berarti di Perumahan Paskaran, Desa Paskaran, dan Kabupaten Batang. Saya mungkin akan sedikit berkeliling untuk menjelaskan dan memberitahu Anda apa-apa saja unsur-unsur budaya masyarakat Perumahan Paskaran, Desa Paskaran, dan Kabupaten Batang ini punya. Untuk lebih jauh, mari saya akan sedikit berkeliling. Hubung rumah saya berlantai 2, saya mungkin tidak akan berkeliling, cukup dari sini karena semua perumahannya kelihatan. Mungkin nggak semua sih, ya seenggaknya kelihatan lah. Ya, rumah saya berada di Jalan Belimbing, Gang Tengah, nomor 23. Ya, penduduk Perumahan Paskaran ini mayoritas memeluk agama Islam. Bisa dilihat di sana ada masjid dekat sekali dengan rumah saya. Akan tetapi ada juga minoritas seperti tetangga saya di belakang rumah yang memeluk Kristen Katolik, dan juga di RT 2, yaitu teman saya, memeluk Kristen Protestan. Kalau dilihat-lihat Perumahan Paskaran Indah ini dari segi ekonominya bisa dibilang kelas menengah ya. Untuk penduduknya dalam hal pekerjaan atau mata pencarian hidup seperti keluarga saya, ayah saya, ibu saya, kebanyakan itu sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. Ada juga sebagai penjual seperti tetangga saya di sebelah sini. Ya, Bu Sri namanya. Beliau seorang penjual. Akan tetapi di sini juga terkenal sebagai perumahan guru. Kenapa? Karena penduduk sini banyak sekali mengambil pekerjaan sebagai guru. Seperti contohnya di sana yang gentengnya ada parabolanya itu Pak Basuki. Beliau adalah guru, mungkin sekarang sudah pensiun ya, tapi dulu dia guru saya sih. Di belakang sana juga guru, cuman ya dari sini nggak kelihatan, ketutupan ya. Dan di belakang juga ada di RT 6 sana, nggak kelihatan juga, jauh. Juga sebagai guru. Ada pula dokter. Kalau dokter rumahnya ada di depan gang sana, ketutupan pohon. Dan sekarang Perumahan Paskaran Indah ini untuk segi transportasi semua punya ya, seperti motor, mobil, sepeda. Keluarga saya sih punya mobil, motor, sama sepeda, alhamdulillah.
Ya, bisa dibilang semua penduduk di sini semua punya alat transportasi. Saya pindah lokasi, ya agak ke Genteng ya sekarang. Ya, seperti ini desa, maaf, perumahan Paskaran Indah. Untuk unsur-unsur yang ada di perumahan Paskaran Indah ini kayaknya sudah cukup ya sampai situ. Tidak ada yang lain lagi. Ya, dan habis ini mungkin saya akan berkeliling untuk melihat ke bagian spesifik dari unsur-unsur budaya yang ada di Desa Paskaran sekarang. Dan yang terakhir yaitu unsur-unsur yang ada di Kabupaten Batang. Ya, saya akan bersiap. Ya, bersama saya lagi di sini saya akan ganti lokasi ya. Sekarang kita fokus ke Desa Paskaran itu sendiri. Saya sekarang berada di Bendungan Kedung Dowo Kramat. Sebenarnya Kedung Dowo Kramat ini sudah bisa dibilang berbeda desa ya. Akan tetapi bagian bendungannya masih dalam Desa Paskaran. Bendungannya ada di belakang saya. Agak mendung ya. Ya, ini dia bendungannya. Dan di sana ada namanya Bendungan Kedung Dowo Kramat. Airnya agak butek, memang sekarang sudah musimnya hujan. Ya, langit juga masih mendung tuh. Dan di sini saya akan kembali fokus ke unsur budaya, mata pencarian di Desa Paskaran. Nah, kalau bendungan seperti ini pasti di benak kalian pasti ya mata pencarian, kalau nggak nelayan ya pencari batu sungai ya. Ya, betul sekali memang. Di sini kalau biasanya musim hujan, biasanya kalau pagi atau sore itu rame ya, banyak nelayan di sini. Kemarau juga ada nelayan. Biasanya nelayannya mencari ikan-ikan kecil dengan jaring. Jadi bisa dibilang mayoritas penduduk yang tinggal di dekat Bendungan Kedung Dowo Kramat ini adalah nelayan. Pekebun juga ada, peternak, dan juga pencari batu-batu sungai untuk material bangunan. Bisa dilihat di sana, nggak kelihatan ya, jauhan. Ya, di sana bapak-bapaknya itu lagi mancing gitu. Dan masnya di sana itu beliau sedang ngarit, yang berarti di sana juga ada, yang berarti mereka punya semacam peternakan seperti kambing. Ya, kebanyakan kambing sih di sini untuk pakannya. Untuk para pencari material, maksud saya para pencari profesi pencarian sebagai pencari batu sungai untuk material, sepertinya tidak ini ya, sudah tidak bekerja ya, maksudnya mulai mencari batunya ya. Soalnya kan bisa dilihat arusnya deras sekali dan sudah mulai musim banjir di bendungannya. Ya, berarti sangat berbahaya. Akan tetapi
di Bendungan Kedungdowo Keramat ini penduduknya tidak hanya mengambil profesi sebagai peternak, nelayan atau pencari batu sungai ya. Bendungan Kedungdowo Keramat ini juga sebagai tempat wisata ya. Bisa dilihat di sana. Nah, di sana biasanya banyak pengunjung yang datang ke sini untuk ya bersantai-santai. Di sana juga banyak warung, yang berarti penduduk sini juga tidak hanya berprofesi sebagai yang tadi saya sudah sebutkan, tapi juga sebagai pengusaha warung-warung kecil di sana. Ada juga warung makan di sana, mungkin agak jauh ya, di seberang sana itu harus lewat jembatan. Sekarang saya pindah lokasi lagi. Oh ya, untuk tambahan yang tadi di Bendungan Kedungdowo itu, untuk unsur pencariannya ya, saya kan lupa menyebutkan alat-alat yang mereka gunakan. Ya, kalau misalnya nelayan, semuanya masih tradisional, masih pakai pancingan, masih pakai jala dan bubu atau jebakan ikan. Dipakai para nelayan di Kedungdowo itu masih sangat tradisional. Mereka juga memancing atau menangkap ikan dilakukan sesuai musim ya. Kalau misalnya pakai pancingan, biasanya mereka mencari ikannya pada saat musim hujan seperti ini. Kalau jala biasanya kemarau karena airnya lebih dangkal, jadi lebih gampang untuk menangkapnya pakai jala atau bubu tadi buat menjebak ikan atau kepiting. Di sini saya ada di Jalan Pemuda, Desa Paskaran. Di belakang saya ini adalah kantor Kepala Desa Paskaran. Di sebelahnya lagi ada SD Negeri Paskaran 1. Ya, di sini saya akan membicarakan tentang unsur budaya yang berbentuk transportasi dan mata pencarian. Untuk penduduk di sini yang memiliki akses jalan raya seperti ini, pasti semuanya memiliki kendaraan ya, seperti motor, mobil, pick up dan lainnya. Namun akan tetapi transportasi umum seperti angkot, bis, beca, dan ojek sekarang lebih canggih lagi ya, ada ojek online, Gojek, mereka juga pakai ya. Kendaraan umum tersebut masih populer, masih pakai. Biayanya juga sangat lumayan murah. Penduduk sini yang biasanya menggunakan jasa transportasi umum seperti angkot dan bis tadi biasanya para pedagang, petani atau buruh. Karena memang dekat dengan jalan raya seperti Jalan Pantura, Jalan Raya Pemuda ini. Dan juga biayanya sangat murah. Dan untuk mata pencaharian masyarakat di sini sekitar Jalan Pemuda ini, biasanya mereka sebagai PNS, pegawai negeri sipil, buruh, pengusaha toko seperti yang di sana itu, pengusaha rumah makan seperti yang di depan saya, atau toko kecil lainnya. Penduduk yang bekerja sebagai buruh biasanya menjadi buruh pabrik rokok, kalau tidak buruh pabrik teh, karena jika terus ke sana, ke selatan itu nanti ada sebuah
perkebunan teh, namanya Perkebunan Pagilaran. Ngomong-ngomong soal agama, mayoritas setahu saya Muslim ya. Ya ada juga minoritas Kristen dan ada juga penganut apa ya? Saya masih kurang tahu sih. Pokoknya setiap hari Jumat atau Kamis itu saya lihat di jalan seperti yang di tempat namanya Bendungan Gedung Dowo itu masih ada orang-orang yang buat sesajen gitu loh di pinggir gang atau jalan gitu. Mungkin masih punya kepercayaan apa ya, animis, kurang tahu saya. Kantor kepala desa sekarang ini juga unik ya. Tiap bulan sekali atau seminggu sekali itu ada pementasan wayang tiap malam. Ya saya jarang kesini sih. Ya rame sih, cuman gimana ya, saya agak malas keluar rumah gitu orangnya. Ya saya rasa sudah cukup untuk unsur-unsur yang ada di dekat di Jalan Pemuda ini. Saya akan pindah lokasi lagi, dan ini yang terakhir, maksudnya lokasi yang nanti yang terakhir. Yuk. Ya, di sini saya pindah lokasi lagi. Di sini saya ada di perbatasan antara Desa Pasekaran dan daerah Kalisalak. Di sini saya akan menjelaskan mata pencarian dan transportasi lagi. Kalau dilihat dari sini pasti sudah jelas ya. Banyak sengon, terus di sebelah kiri saya ini apa? Ubi kayu, ketela, yang berarti penduduk di sini mata pencariannya sebagai petani atau pengusaha perkebunan sengon maksud saya. Dulu pas saya masih kecil saya ingat, oh tumben ada matahari nih. Biasanya mendung udah tiap hari ini mendung, hujan mendung. Oh ya, dulu kalau nggak salah pas saya masih kecil, saya ingat kalau dulu lahan di sini itu dipakai buat usaha ini ya, kayak perkebunan tebu gitu loh. Sekarang udah nggak ada, udah nggak nanam lagi. Jadi malah ini ubi kayu sama buat sengon. Terus juga tanahnya udah mulai dipakai buat perumahan. Ya sedih sih, udah nggak adem lagi tempatnya. Dulu kayak terlihat masih liar gitu. Sekarang udah terang, banyak orang. Ya mau bagaimana lagi ya, kan populasi makin bertambah, zaman berubah. Perlu diketahui bahwa Batang itu ya utara ya, berarti kota pesisir, ya bisa dibilang kabupaten pesisir. Sebenarnya saya mau menggali unsur-unsur yang ada di pesisir, cuman cuacanya itu agak jelek ya. Di sana juga jalannya jelek, hujan, terus gelombangnya itu gimana ya, menakutkan. Kalau pesisir pasti di pikiran kalian sudah tahu ya, pesisir berarti ya unsur kayak pencariannya ya nelayan. Ya betul, nelayan. Ada juga sebagai pengusaha ikan asin atau pengusaha hasil laut lainnya.
seperti kerupuk udang atau kerupuk ikan semacamnya. Dan saya juga sebenarnya mau mengolah atau menggali unsur-unsur yang ada di daerah paling selatan, yang tadi saya bilang, yaitu yang ada perkebunan tehnya. Cuman ya sama seperti tadi di pesisir tadi, cuacanya kurang bagus, berkabut, jalannya jelek. Ya memang sudah musimnya ya, musim hujan. Tapi mungkin abis ini, setelah selesai di sini, saya akan pindah ke alun-alun ya. Mungkin itu yang paling terakhir untuk saya bahas unsur-unsur yang ada di Kabupaten Batang ini, atau lebih spesifiknya di tempat saya tinggal di Desa Paskaran. Yuk kita pindah lagi. Ya, bisa dilihat kota Batang, lebih tepatnya di alun-alun di belakang saya. Ya, ini ada tandanya besar sekali. Ini adalah alun-alun kota Batang. Sini adalah monumen kota Batang. Ya, bisa dilihat dari sini sudah kelihatan sekali ya, jelas bahwa kebudayaan Batang itu dari segi, kalau di sini mata pencarian, banyak dari mereka menjadi buruh teh seperti yang di sini. Nah, ini perkebunan teh Pagilaran. Di sana juga tempat, gak cuma tempat usaha atau pabrik teh kayak gitu, perkebunan teh, tapi juga di sana sebagai tempat wisata juga. Ada Flying Fox, ada yang usaha buka warung makan di sana. Tapi lagi ya sama seperti pesisir tadi, cuacanya jelek, terutama kan daerah dataran tinggi itu berkabut ya. Kalau musim hujan itu berkabut. Lalu petani, kalau di sini ada petani yang bekerja di sawah, perkebunan. Ini juga perkebunan jagung. Dan juga uniknya di sana ada karet, buruh pekerja di perkebunan karet. Sebelahnya ini gambar pengrajin-pengrajin yang ada di Kabupaten Batang. Di sini ada pengrajin metal atau pengrajin besi, blacksmith. Di sana orang itu sedang mengerjakan untuk membuat alat-alat tani seperti celurit, golok, dan lainnya. Di sini juga ada pengrajin. Dan di sini meskipun Batang bukan namanya pusat pengrajin batik, namun batik juga dibuat di sini. Batik Batang. Ada sendiri itu batik Batang. Dan juga kebetulan sih Batang itu ya tetangganya Pekalongan, di mana Pekalongan itu tersendiri pusat dari batik paling terkenal. Di sini, kalau yang ini di sebelahnya kayaknya menggambarkan industri gula ya, pengolahan tebu berarti. Ya, masih ingat kan tadi yang di tempat perbatasan Paskaran Kalisalak itu? Nah, kemungkinan tebunya diambil dari situ dulu. Ini panel yang lainnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau Kabupaten Batang itu adalah daerah pesisir ya.
dekat dengan Laut Jawa. Dan di sini panel ini memberitahu kita penduduk yang tinggal di pesisir. Sebagai nelayan, penjual ikan, pengusaha kapal juga ada di situ. Nah, ini di sini. Nah, di sini mereka jadi pengusaha kapal dan buruh-buruhnya juga di situ. Dan bagian sini sebagai pengusaha ikan asin. Ya, di Batang terkenal ikan asin ya. Sebenarnya nggak cuma ikan asin ya, atau jadi nelayan di laut. Ada juga yang bekerja di tambak. Ada yang jadi pengusaha kerupuk, kayak kerupuk ikan, kerupuk udang. Dan untuk di sebelahnya lagi, panel yang ini tuh melambangkan kebudayaan atau peninggalan-peninggalan yang ada di Kabupaten Batang ini. Di sini bahwa dulu pernah ditemukan arca Ganesha. Di sebelahnya lagi menggambarkan tarian jaranan atau kuda lumping. Dan di sini rebana. Dan di tengahnya itu ada prasasti Sojomerto yang juga ditemukan di sini di Batang. Dan di sini lagi Batang juga terkenal sama tarian Babalu. Di atas sana ada dalang sedang mainkan wayangnya. Dan di bawahnya lagi arca Sriva Sudra juga ditemukan di sini. Oh ya, lupa. Di atas sana itu orang-orang sedang melakukan sedekah laut. Mereka melakukan hal itu supaya mereka berdoa supaya hasil panen atau hasil tangkapan nelayan mereka lebih berlimpah dari sebelumnya. Dan untuk unsur mata pencarian, berhubung kita ada di pusat kota atau pusat pemerintahan daerah Kabupaten Batang, yaitu Kota Batang itu sendiri, berarti penduduk di sini yang tinggal di sini mata pencariannya sebagai pedagang, buruh, pengusaha seperti toko-toko di seberang jalan sana dan di belakang sana juga. Kalau di belakang sana sebagai pengusaha toko makanan dan restoran, pegawai kayak pegawai hotel, pegawai bank, pegawai Indomart atau Alfamart, minimarket, terus pegawai negeri sipil juga. Berhubung kita memang ada di pusat pemerintahan daerah, ya PNS pasti. Sekarang ke unsur transportasi. Seperti yang saya jelaskan di unsur mata pencarian, transportasi di daerah sini sudah harus, ya mungkin kewajiban punya. Seperti tadi yang bekerja sebagai buruh atau lembaga daerah, PNS, pegawai, pasti punya. Gak mungkin gak punya. Kendaraan seperti motor atau mobil itu ya favorit, kendaraan pribadi favorit, paling banyak di sini. Angkot dan bis juga masih banyak sih, seperti yang di sana itu. Angkot oranye sama angkot biru, angkot merah.
Namun transportasi umum seperti bis dan angkot, beca, ojek, terutama Gojek sekarang yang lebih maju, masih sangat favorit karena harganya lagi tadi sangat murah. Beca biasanya sudah mulai langka di sini ya, tapi masih ada kok yang ngetem. Nah itu di sana itu di dekat lampu merah biasanya. Untuk alun-alun sendiri juga tempat populer di sini, terutama untuk anak-anak. Di sini mereka bisa main bola dan nongkrong-nongkrong, dan juga tempat di mana kalau misalnya upacara 17 Agustus HUT RI ya dilaksanakan di sini. Acara kemarin itu, acara Bookstore, Batang Bookstore atau Batang Expo juga kemarin dilakukan di sini. Ramai sekali. Banyak yang memamerkan hasil-hasil produknya di sini. Semuanya dari Batang. Bahwa ini untuk melihatkan bahwa Batang itu ya menghasilkan sesuatu lah, memproduksi sesuatu, dan hasil produksinya itu sukses. Dan terang lagi nih, paling mendung lagi sebentar lagi. Ya, dan juga Batang itu punya makanan khas ya, namanya sego megono, tuh nasi megono. Jadi nasi dengan lauk nangka, nangkanya diolah dulu. Banyak yang bilang sih sego megono itu Pekalongan, terus ada yang bilang Batang. Ya saya kurang tahu ya. Saya bukan orang Batang, makanya saya nggak tahu. Saya sama keluarga saya orang Garut, pendatang 17-18 tahun yang lalu lah. Jadi ya mohon maaf kalau saya kurang tahu, kalau maksud saya apakah sego megono itu khas Batang atau Pekalongan, saya kurang tahu. Yang penting ya enak lah makan segonya. Biasanya kalau tiap pagi itu di stand-stand makanan kayak gini, biasanya banyak yang jual sego megono. Dari ujung sana sampai sana. Biasanya tiap pagi kan, kalau terutama free day atau saat weekend, banyak orang-orang yang berolahraga di sini pagi-pagi, senam atau lari keliling alun-alun. Kan pada lapar tuh, mereka biasanya istirahat di stand-stand makanan kayak gini. Ya nggak cuma menyediakan minuman sama sego megono sih, bubur juga favorit. Sekarang masih sepi ya, terutama musim hujan, pandemi kayak gini agak dibatasi. Di sini merupakan tempat terakhir saya, lokasi terakhir saya untuk menggali unsur-unsur budaya yang ada di tempat saya tinggal tadi, di Desa Paskaran, Perumahan Paskaran Indah, dan Kabupaten Batang sendiri. Tidak semuanya mungkin tidak saya expose, karena seperti tadi sudah saya bilang, cuacanya sangat buruk, sering hujan setiap hari. Jadi saya mohon maaf kalau orang mengekspos banyak tempat lainnya di Kabupaten Batang ini. Ya masih luas sih Batang, nggak cuma di sini doang. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, semuanya sedang dibatasi saat ini, terutama karena pandemi COVID-19 ini, dan juga
musim penghujan. Ya, Kak. Berhubung sudah musim penghujan, terutama yang daerah pesisir dan juga daerah selatan yang seperti sudah saya bilang yang ada perkebunan tehnya. Ya, dua daerah itu memang sering hujan, terutama pada saat musim hujan. Saya berterima kasih pada Pak Karjo sebagai dosen saya telah memberikan tugas ini, tugas yang cukup menarik sih, membuat video tentang unsur-unsur kebudayaan di tempatmu tinggal. Cukup jarang juga sih tugas kayak gini, tugas mata kuliah kebudayaan Indonesia. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam berbahagia.